Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kita jumpa lagi kembali di sekolah Minggu online. Hari ini tanggal 31 Januari. Wow, sudah tak terasa ya. Januari sudah berakhir. Ya. Oke adik-adik, hari ini Manokwari mendung ya. Kita dari Rendani Gunung. Selamat mengikuti ibadah online. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bunda Duda, Isel Isil, akan baca ayat ayat hafalan hafalan dari dari Mazmur Mazmur 100 ayat ayat 5. 5. Sebab Tepat Tuhan Tuhan itu itu baik, baik, kasih setianya ya untuk untuk selama-lamanya tamannya dan dan kesetiaannya maamnya tetap turun-temurun. nulul Sekian, pian terima kasih. tetashi Shalom. Dadah. Mazmur 149 ayat 7. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Makasih. Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Shalom Rocky, bertemu lagi di ibadah sekolah minggu online hari ini. Sebelum mulai kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hari ini kita sekolah minggu online, berkati semuanya, haleluya, amin.
Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan firman Tuhan berikut. Shalom adik-adik, apa kabar? Sudah selesai memuji Tuhan kan? Semangat, semangat, semangat. Semangat mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, kita sudah melewati bulan Januari dengan 3 cerita, yaitu pertama doa Bapa kami, kedua tentang memuji Tuhan dengan kecapi, tari-tarian, dengan alat musik, dan juga semua yang bernafas memuji Tuhan. Dan yang kemarin bermazmur, hari ini tentang puasa. Nah, adik-adik tahu tidak?
Siapa yang berpuasa 40 hari 40 malam yang masih ingat? Iya, betul sekali. Di Tuhan Yesus yang berpuasa di perjanjian baru 40 hari 40 malam. Sewaktu Tuhan Yesus setelah baptis tuh dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun. Dan di sana Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Oh, menahan lapar. Tentunya ada adik-adik yang sudah belajar berpuasa, mungkin untuk kelas faith atau wisdom yang pernah sebelum corona kita komsel anak, kita berdoa, kita kubu doa anak, dan kita juga pernah belajar berpuasa. Ya, ada yang WA, Bunda sudah boleh buka puasa ya, sudah jam 10, karena memang dari jam 10 malam. Oke, tapi kita belajar. Tapi kali Tuhan Yesus 40 hari 40 malam tidak ada makan apa-apa. Katanya di cerita firman Tuhan, Tuhan Yesus tidak makan apa-apa. Dan tiba saatnya waktu Tuhan Yesus rasa lapar. Aduh, rasa lapar ya. Kalau kita tidak sarapan pagi langsung ke sekolah atau kita langsung belajar saja, pasti sebentar jam 10 sudah rasa lapar. Nah, Tuhan Yesusnya 40 hari 40 malam ya. Jadi Tuhan Yesus rasa lapar, langsung datanglah si pencoba. Katanya begini. Ya, kita baca ya firman Tuhannya. Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi di Matius bilang dari setiap perkataan firman Tuhan yang keluar." Nah, kita lihat bahwa iblis kalau Allah rubah, ya dibilang, "Jika engkau anak Allah, rubah batu ini menjadi roti." Adik-adik lihat, Tuhan Yesus bilang, kecil. Tuhan Yesus tidak jawab begitu ya. Kecil, batu saja. Saya punya kuasa, saya bisa, kecil, saya anak Allah kok. Tidak, Tuhan Yesus tidak jawab dengan itu. Nah, adik-adik tahu, itulah yang dibilang dicobai kesombongan. Kesombongan kita dicobai. Nah, waktu puasa seperti itu. Jadi kita berpuasa itu merendahkan diri ya. Pernah Bunda Willy ajar dulu, puasa itu kita merendahkan diri. Kita minta kekuatan Tuhan. Nah, di sini kita lihat Tuhan Yesus tidak jawab, kecil. Tidak ya. Tuhan Yesus menjawab malah dengan ada tertulis bahwa manusia tidak hidup dari roti tetapi dari firman Tuhan. Nah, memang betul secara jasmani kalau kita tidak makan ya lapar. Tidak mungkin kita pasti ada adik bilang begini, "Miss, Bunda, masa kita makan firman Tuhan begini? Masa kita makan begini?" Tidak. Tetapi kalau tadi yang Bunda Willy bilang, kalau kita merendahkan diri, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Dan adik-adik harus ingat, makanya kenapa kita bilang, Bunda Miss suka bilang, kakak-kakak bilang baca Alkitab, renungkan firman Tuhan, berdoa, memuji, supaya saat kita dicobai atau ada masalah atau ada kesukaran atau kita punya masalah sendiri, kita bisa ingat firman Tuhan. Ini firman Tuhan di sini bilang jangan khawatir, seperti itu. Atau kita khawatir, Tuhan kita ingat, firman Tuhan di sini katakan jangan khawatir. Seperti itu. Ada firman Tuhan yang keluar. Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan waktu iblis katakan itu. Nah, selanjutnya si iblis membawa Yesus ke tempat yang tinggi dalam sekejap mata. Dia menunjukkan semua kerajaan dunia. Wow, tempat yang tinggi, kalau lihat kerajaan dunia itu kira-kira tingginya bagaimana ya adik-adik? Dan dia kasih lihat kerajaan dunia. Dan apa tahu adik-adik? Si iblis bilang pada Tuhan Yesus, kita baca, "Segala kuasa itu serta kemuliaan dan akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Dan aku akan memberikannya kepada siapa yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Nah, Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis. Bayangkan dia bilang, dalam sekejap dia kasih tunjuk dan dia katakan, "Kau sujud menyembah kepadaku."
Iblis minta Tuhan Yesus menyembah dia. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, ada tertulis hanya kepada Allah saja engkau menyembah dan berbakti. Ya, berbakti itu berarti melayani ya adik-adik. Berbakti itu kita melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan berarti kita melayani sesama, bukan melayani Tuhan. Ya memang ada melayani dalam gereja, singer, pemain musik, yang sapu-sapu gereja atau apapun yang dibilang di dalam gereja melayani, itu kita melayani secara menjaga keberumah Tuhan. Tetapi melayani yang Tuhan maksud itu adalah kita melayani sesama, itu kita lihat saudara-saudara kita yang kita melayani mereka dengan firman Tuhan, kita bantu mereka yang kekurangan, kita mengasihi, mengampuni, itu melayani sesama kita. Seperti itu. Nah, iblis bilang, tunduk sujud menyembah, dia tidak mau. Dia bilang hanya pada Tuhan saja engkau sembah dan berbakti. Jadi kita lihat adik-adik, perkataannya Tuhan Yesus ada tertulis. Nah, pentingnya kita berpuasa, pentingnya kita merendahkan diri supaya kita tidak menjawab dengan sombong. Nah, tidak. Nah, kalau di sini dia memperlihatkan keinginan mata ya. Wow, keren. Wow. Sudah deh. Adik-adik kadang-kadang kita bilang, dia punya handphone bagus. Kalau kau tidak berteman dengan saya, nanti besok saya tidak kasih kau ini, sapu barang mahal, sapu barang bermerek. Tapi anak ini tukang maki. Sementara kita ingin sekali, akhirnya kita ikut dia dan kita ada tidak sadar kita juga tukang maki seperti itu. Jadi karena keinginan mata kita cemplung. Seharusnya kita bilang, biar sudah saya tidak punya apa-apa, yang penting saya menjadi anak Tuhan yang tidak memaki. Contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga, kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari situ ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis itu mengakhiri semua pencobaan itu, yang mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi kita lihat, dia bawa Tuhan Yesus ke bubung bait Allah dan dia bilang, jatuhkan dirimu. Tapi adik-adik di sini ya, ingat ya, iblis tahu firman Tuhan, sebab ada tertulis, ia akan memerintahkan malaikatnya untuk melindungi dan menatang, menjaga Tuhan Yesus supaya kaki tidak jatuh kena lantai atau kena batu. Bayangkan dia tahu firman Tuhan. Jadi kita jangan kalah ya adik-adik, bersama jangan kita kalah ya. Kita harus baca firman Tuhan. Makanya dengar sekolah minggu online, dengar cerita firman Tuhan. Bapak mama suruh belajar baca firman Tuhan, suruh berdoa supaya waktu kita mengalami masalah atau mengalami cobaan atau mengalami apa saja dari teman-teman, kita tahu ada firman Tuhan. Tapi jangan juga kita bilang sebab ada tertulis, tidak. Dalam hati, Tuhan, saya tidak mau ikut dosa, saya percaya firman Tuhan bahwa Tuhan, saya tidak akan sama-sama dengan mereka. Seperti umpama orangnya bergaulnya buruk, saya ingat firman Tuhan. Wow, pergaulan yang buruk merusak kebaikan ya, merusak kebaikan kita kalau kita bergaul dengan orang yang buruk begitu. Langsung kita ingat, ada firman Tuhan seperti itu. Jadi lihat, iblis mencobai Tuhan Yesus pertama dengan rasa lapar, tapi Tuhan Yesus tidak sombong bahwa dia anak Allah, saya bisa rubah batu. Yang kedua, dengan keinginan mata, semua harta, semua yang mewah di bumi. Tapi Tuhan Yesus bilang, jangan ada tertulis hanya sama Tuhan saja yang kau sembah dan berbakti. Dan yang ketiga adalah jatuhkan dirimu. Jadi kadang-kadang anak Tuhan kok, saya tidak takut iblis, saya tidak takut, coba. Tidak, Tuhan Yesus tidak begitu. Tuhan Yesus tahu firman-Nya, iblis juga tahu firman. Kalau Tuhan Yesus jatuhkan berarti kan Tuhan Yesus terkecoh, tapi tidak. Ingat adik-adik, supaya tidak terkecoh, kita harus baca firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan di mana. Papa mama ajar, dengar firman Tuhan. Guru-guru sekolah minggu ajar, dengar firman Tuhan. Ya, kita belajar juga untuk yang besar-besar, untuk yang kecil-kecil. Ayo dengar papa mama ajar, cerita bergambar seperti itu. Oke adik-adik, 3 hal yang kita lihat di Tuhan Yesus dicobai dan Tuhan Yesus menang atas cobaan itu. Kita punya Tuhan yang hidup. Adik-adik bisa, bunda bisa, kita akan menang atas godaan iblis. Oke? Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Ayo semua anak sekolah minggu ikut Bunda. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cerita hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan iblis. Tuhan Yesus mengalahkan dia dari pertama, dari puasa sampai pada mati dan bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan Yesus berkati, lindungi kami semua, dijauhkan dari mara bahaya malapetaka, kecelakaan maut sekalipun dan virus corona. Terima kasih Tuhan, berkati kota kami Manokwari, berkati Papua, tanah Papua. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan yang berikan tanah ini. Berkati pemerintah, keamanan, semuanya ada dalam kuasa Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami percaya pelayanan malaikat melindungi semua anak Rocky dan semua anak sekolah minggu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya.